Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumiddini wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para ummahat yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur, memuja dan memuji Allah tabaraka wa ta'ala atas limpahan nikmat serta karunia yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat keberkahan umur di tengah keadaan sebagian besar kaum muslimin. Ya, mungkin saat ini untuk sholat subuh berjamaah saja berat mereka untuk melakukan, karena mungkin tadi malam ya begadang, ya bakar ikan, bakar jagung, gitu ya. Bahkan mungkin saat ini masih ada yang belum bangun, gitu kan? Maka kita bersyukur kepada Allah. Tatkala Allah mudahkan kita, ya datang ke majelis ilmu dalam keadaan sehat, ya dalam keadaan diberikan keberkahan umur, bersyukur kepada Allah. Ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat hidayah yang tidak diberikan kepada seluruh kaum muslimin. Ya, banyak di antara saudara kita yang mungkin saat ini masih tertidur lelap. Ya, mungkin bangun nanti jam 11, jam 12 baru bangun. Ya, karena semalam begadang dan lain sebagainya. Adapun kita yang menganggap malam-malam seperti malam biasa. Ya. Tidak ada perbedaan tadi malam dengan malam-malam yang lain. Maka alhamdulillah kita juga bersyukur kepada Allah di mana kita mengisi waktu kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan belajar ilmu agama. Nah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena betapa banyak orang-orang yang disibukkan oleh Allah dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya. Sebagaimana pernah saya sampaikan kemarin bahwa di antara bentuk keberkahan umur seseorang adalah disibukkan dengan ketaatan. Di saat waktunya disibukkan dengan sesuatu yang melalaikan, dari sesuatu yang tidak menambah ya kebaikan bagi dunia dan akhirat, ya maka sejatinya Allah Subhanahu wa taala tidak berikan keberkahan umur. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bisa kembali duduk bersama, belajar mengkaji apa-apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, tentu ana mohon maaf ya, karena biasanya kajian jam 8 mulainya. Qadarullah pas baca flyer dikasih tahu tadi jam 7, Masya Allah. Ya, qadarullah tadi juga ada kajian di masjid lain, jadi ana pikir jam 8 baru mulai, ternyata jam 7. Sehingga qadarullah terlambat. Ya. Nah, Bapak-bapak sekalian yang semoga Allah muliakan, insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan hadis kita pada pembahasan syarah hadis Arba'in An-Nawawiyah, di mana kita insyaallah taala pada pagi hari ini akan sama-sama mempelajari hadis ke-26 atau 7? 26. Nah, 26. Alhamdulillah pekan yang lalu kita sudah menyelesaikan hadis ke-25. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari atau dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, yaitu tentang Kitabus Sulh, ya, masalah tentang babu fadlul islah bainan nas, tentang keutamaan mendamaikan dua orang yang sedang bertikai. Juga dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab zakatnya, ya, tentang bab penjelasan masalah sedekah, ya, masalah sedekah. Jadi hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka, dan hadis ini termasuk hadis yang sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, ya, dari Abu Hurairah semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya berkata, ya,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam atau bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kulla yaumin tatlu'u fihi asy-syamsu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota tubuh atau setiap persendian yang ada pada badan kita wajib disedekahi setiap harinya ketika matahari mulai terbit. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kulla yaumin tatlu'u fihi asy-syamsu. Bahwasanya setiap anggota badan kita, setiap persendian yang ada pada diri kita itu wajib disedekahi setiap paginya ketika matahari terbit. Kemudian Nabi mengatakan ta'dilu bainatsnaini shadaqah. Ya, berbuat adil ketika mendamaikan dua orang yang sedang berselisih, dua orang sedang bertikai, itu bernilai sedekah. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sedekah. Kemudian seseorang ya yang menolong seseorang untuk naik ke kendaraan ya atau menaikkan barangnya ke kendaraan, maka itu juga bernilai sedekah. Wal kalimatu thayyibah sedekah. Kemudian perkataan yang baik atau kalimat thayyibah itu adalah sedekah. Karena nanti akan ada dua maknanya kalimat thayyibah ini. Ya, apakah zikir yang baik ataukah perkataan yang baik. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati sedekah. Dan setiap langkah ya yang kita langkahkan dalam rangka untuk salat, maka itu juga dinilai sebagai sedekah. Wa tumitul adza 'anit tariqi shadaqah. Kemudian kita menyingkirkan duri ataupun hal-hal yang membahayakan di jalan, juga ini bernilai sedekah. Ikhwatul Islam wa ikhwatul iman, azanillahu wa iyyakum, Bapak-bapak sekalian. Hadis ke-25 ini juga masih ada kaitannya dengan hadis-hadis yang sebelumnya kita bahas tentang masalah apa? Sedekah. Bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan itu bernilai sedekah. Nah, di hadis sebelumnya, di hadis ke-25 kita membahas bagaimana Nabi menyebutkan ada beberapa amalan, baik itu berupa amalan lisan ataupun anggota badan yang kalau kita lakukan itu bernilai sedekah yang bisa setara dengan sedekah harta. Nah, hadis yang ke-26 juga masih berbicara tentang masalah sedekah. Ya. Namun kalau kita lihat dari apa yang disebutkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa rata-rata yang disebutkan oleh Nabi adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah sosial, ya, muamalah kita dengan sesama makhluk, dengan sesama hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana juga pernah Anda jelaskan di majelis ini, bahwa konsep di dalam agama kita bukan hanya bagaimana bagus ibadah kita antara diri kita dengan Allah, tapi juga harus bagus bagaimana akhlak, muamalah, tingkah laku kita antara diri kita dengan sesama manusia. Ya, maka harus seimbang antara hablum minallahnya dan hablum minannasnya. Nah, di dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan bagaimana fungsi daripada anggota badan kita, apa yang kita lakukan dari anggota badan kita bisa bernilai apa? Sedekah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dengan kullu sulama, setiap persendian, ya, karena sulama itu bermakna dua, bisa bermakna sendi, ya, bisa bermakna tulang, dan dua-duanya wahidun la yakhtalif, dua-duanya satu makna yang tidak berbeda, ya, karena di dalam tulang juga ada persendian dan persendian bagian daripada tulang, itu kan? Dan di antara masya Allah tabarakallahnya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan setiap tulang dan persendian manusia itu berbeda-beda fungsi dan kekuatannya. Ya, kalau di sini mungkin ada dokter yang faham bagian masalah anatomi tubuh,
bahwa didapatkan bahwa di dalam tubuh manusia ini luar biasa. Bahwa setiap tulang itu memiliki fungsi dan kekuatan masing-masing. Ya, di mana tulang lengan akan berbeda fungsinya dengan tulang apa namanya? Apa ini? Punggung lah ya, pundak. Ya. Antara jari, tulang-tulang yang ada di jari dengan yang ada di telapak tangan itu pun berbeda dari sisi fungsi dan kekuatannya. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan akan kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penyusunan, sebaik-baik penciptaan. Ya, makanya para ulama mengatakan bahwa di antara seluruh makhluk ciptaan Allah, maka manusialah penciptaan yang paling sempurna dan paling mulia. Ya. Terlebih di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa setiap persendian kita, setiap anggota badan kita itu wajib kita sedekah. Ya, sebagaimana dijelaskan di sini, wa jaa fi shahihi Muslim, disebutkan di riwayat Imam Muslim hadis yang lain bahwa disebutkan annas sulama 360 mafsalan, bahwasannya di dalam tubuh manusia itu ada 360 persendian, sebagaimana juga dijelaskan di dalam kitab yang ada di hadapan antum yang disyarah oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, bahwa jumlah persendian manusia itu ada berapa? 360 persendian. Dan ternyata secara ilmu kedokteran modern saat ini terbukti bahwa setiap manusia itu memiliki 360 persendian. Ya, nanti coba kalau tidak percaya tanyakan. Kalau ada di sini yang jadi profesinya dokter atau apalagi dia spesialisnya di bagian anatomi tubuh, tanyakan betul atau tidak manusia itu ada 360 persendian. Bahkan saya ingat sekali pernah satu hari ketika kami masih kuliah ada perwakilan dari Rabithah Alam Al-Islam, bahwa di sana mereka punya kisem, punya bagian, punya divisi namanya divisi I'jazul Ilmi. Ya. Jadi mu'jizat yang dibuktikan secara sains. Nah, itu ada bukunya, saya punya bukunya. Itu jadi ada mu'jizat Nabi, ya, yang ternyata sudah dikabarkan 14 tahun abad yang lalu oleh Nabi, ternyata terbukti secara sains. Salah satunya masalah apa? Persendian. Ya, masalah persendian. Dan memang hal-hal ini bermanfaat ketika kita berdialog dengan non-muslim yang memang mereka orang-orang yang ilmiah. Di antara hal yang bisa menarik mereka untuk tertarik masuk ke dalam Islam adalah ketika kita jelaskan bahwa di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sudah menjelaskan ada perkara-perkara yang Nabi sudah kabarkan 14 abad yang lalu dan terbukti secara sains hari ini. Saya ambil contoh misalkan, pernah dijelaskan oleh Dr. Muslih hafizahullah taala, beliau ketua bagian I'jazul Ilmi di Rabithah Alam Al-Islami. Beliau menceritakan langsung saat itu bahwa beliau sering sekali ya berdakwah ke Eropa, ya, ke negara-negara non-muslim, mengajak mereka untuk masuk Islam melalui apa? I'jazul Ilmi. Ya. Pernah beliau menceritakan bahwa beliau bertemu seorang profesor, seorang ilmuwan, ya, yang dengan bangganya dia mengatakan bahwa dia adalah orang yang satu-satunya pertama di dunia ini yang menemukan bahwa kulit bagian luar itu, ya, kalau kita punya kulit ini bagian luar adalah bagian yang paling sakit ketika kena api. Ya, coba antum nyalakan lilin, taruh tangan antum di atas, itu panas, terasa sekali. Semakin kulit ini terbakar, maka semakin rasa sakitnya semakin rendah. Karena yang paling merasakan itu kulit bagian atas, begitu. Nah, dalam satu dialog, ya, ilmuwan itu mengatakan, ya, saya sudah meneliti puluhan tahun dengan alat canggih dan lain sebagainya bahwa kami menyimpulkan bahwa kulit bagian luar itu adalah bagian paling panas. Kemudian kata beliau, kami orang Islam 14 abad yang lalu Nabi kami sudah kabarkan bahwa kulit yang paling luar itulah yang paling merasakan panas. Kaget dia, marahlah dia. Tidak mungkin, dia bilang, ada orang yang menemukan penemuan ini sebelum saya, karena baru saya yang menemukan. Apa buktinya? Dibacakanlah firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan nanti penderitaan orang-orang
ketika dimasukkan ke dalam api neraka. Ya, bahwa Allah jelaskan kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adab. Kata Allah Subhanahu wa taala, nanti orang-orang di hari kiamat ya akan dimasukkan ke dalam api neraka. Kemudian terbakar atau tidak? Terbakar. Kemudian Allah kembalikan lagi kulitnya. Betul atau tidak? Tujuannya apa? Untuk merasakan adab pedih. Ya, Allah masukkan ke dalam api neraka, hangus semua kulitnya. Allah kembalikan lagi. Tujuannya apa? Supaya merasakan panasnya api neraka. Dan kami, kata beliau, orang-orang Islam sudah tahu. Akhirnya dia mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Termasuk masalah persendian ini. Ya, persendian ini Nabi sudah kabarkan 14 abad yang lalu. Bahwa di dalam tubuh manusia ada 360 persendian. Bayangkan zaman dulu tidak ada yang namanya apa? Ronsen. Tidak bisa dilihat. Tapi Nabi mengabarkan bahwa benar di dalam tubuh manusia itu ada 360 persendian. Namun ini bukan berarti Nabi tahu perkara yang gaib. Karena sejatinya tidak ada makhluk satupun di dunia ini yang tahu permasalahan gaib. Ya, tidak tahu tentang masa depan, ya, tidak tahu tentang ya apa yang ada di dalam tubuh kita, melainkan ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang keluar dari lisan Nabi? Wahyu dari Allah. Allah yang mengabarkan. Allah yang Maha tahu, Allah yang menciptakan kita. Allah yang lebih tahu tentang tubuh kita. Maka dikabarkan kepada Nabi bahwa di dalam tubuh manusia ada 360 persendian. Dan ternyata terbukti saat ini secara keilmuan modern. Artinya apa? Kalaupun itu tidak terbukti secara ilmu modern, kita wajib percaya. Ketika ditemukan bukti bahwa benar, maka itu semakin meyakinkan kita dan semakin menambah iman kita. Namun prinsipnya seorang muslim, apa yang dikabarkan oleh Nabi tentang perkara yang gaib, tentang perkara-perkara yang tidak masuk ke dalam logika kita, tetap kita harus percaya. Terbukti alhamdulillah, maka itu semakin meyakinkan iman kita. Kalaupun tidak terbukti, maka kita harus wajib apa? Yakin. Sami'na wa ata'na. Ya, kita dengar, kita taati, dan kita wajib untuk beriman. Bisa dipahami? Baik. Ini yang pertama. Jadi di dalam tubuh manusia sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Muslim, bahwasanya jumlah persendian manusia ada 360 persendian. Hakadza jaa fil hadis. Begitulah yang dijelaskan di dalam hadis dan terbukti secara ilmiah, secara medis. Nah, kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, di sini Nabi mengatakan kulla yaumin tatlu'u fihi syams. Bahwasannya setiap persendian kita wajib untuk kita sedekahi setiap harinya ketika matahari terbit. Ya, yang dimaksud di situ adalah anggota tubuh kita, bahwa setiap anggota tubuh kita hendaklah kita sedekahi dengan melakukan amal-amal ketaatan. Ya, makanya dijelaskan nanti di antara fawaid yang bisa kita ambil bahwa seluruh kebaikan yang dilakukan oleh anggota badan kita itu dinilai sebagai apa? Sedekah. Ini kan apa? Keutamaan yang luar biasa. Bayangkan, kalau di dalam tubuh kita ada 360 persendian, kemudian setiap harinya kita bersedekah, minimal berarti sudah 360 kebaikan kita dapatkan. Kalau dikali satu pekan berarti berapa? 2520 kebaikan yang kita dapatkan. Nah, ini setara dengan apa yang dijelaskan di hadis yang lain. Bahwa memang ada di antara manusia yang tidak bisa sedekah dengan hartanya, tapi kita bisa sedekah dengan anggota tubuh kita. Dan ini menunjukkan sekali lagi kesempurnaan dan keadilan agama Islam. Kalau sekiranya sedekah itu hanya bisa dilakukan oleh orang kaya, sebagaimana Anda jelaskan pada pembahasan yang lalu, bahwa berarti yang berhak dapat surga hanya orang-orang kaya. Padahal surga itu bisa didapatkan oleh orang kaya dan orang miskin. Ya, bahkan yang paling banyak penduduk surga dari kalangan orang miskin. Artinya apa? Ini menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala bahwa persendian dan anggota badan kita itu kalau kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah bernilai apa? Sedekah. Ya, bernilai sedekah. Makanya dijelaskan di sini, lakin min ni'matillahi anna hadhihi shadaqata amatun fi kullil qurubat. Masyaallah. Di antara nikmat Allah yang harus kita syukuri bahwasanya sedekah itu bersifat umum. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh anggota badan kita itu bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan di sini
ya, bahwa persendian kita itu wajib untuk kita sedekahi. Yang kedua, Nabi mengatakan ta'dilu bainasnaini sedekah. Ya, kita berlaku adil ketika mendamaikan dua orang yang sedang bertikai, dua orang yang sedang berselisih, itu bernilai sedekah. Apa maksudnya? Apa maksudnya berbuat adil dalam mendamaikan dua orang yang sedang berselisih? Dijelaskan oleh para ulama bahwa dalam menyelesaikan permasalahan dua orang yang sedang bertikai dan berselisih itu ada dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan cara islah. Islah itu apa? Mendamaikan. Ya, kalau bahasa kita pakai jalur kekeluargaan. Yang kedua jalur hukum. Itu cara mendamaikan orang. Mendamaikan orang yang berselisih imma dengan cara islah atau dengan cara apa? Lewat jalur hukum. Nah, yang dimaksud adil di sini adalah kalau kita posisinya sebagai orang yang mendamaikan, anggaplah kita sebagai RT misalkan, RW, atau orang yang memang ditokohkan, ketika terjadi sebuah sengketa atau kita mungkin sebagai seorang hakim, maka kita harus adil dalam mendamaikan orang yang sedang bertikai. Yaitu dengan cara apa? Yang pertama adalah, yang terbaik adalah dengan cara islah terlebih dahulu. Ya, kalau ada pertikaian, persengketaan, maka yang terbaik kita lakukan dengan cara apa? Islah kekeluargaan, saling memaafkan sudah. Itu yang terbaik. Ya, kita panggil kedua belah pihak, kemudian kita jelaskan perkaranya, kita dudukkan, kemudian kita islahkan mereka. Ini dalam setiap perkara. Apakah perkara itu berkaitan dengan misalkan ya pertikaian masalah sengketa tanah, pertikaian antara dua keluarga, atau pertikaian suami dan istri. Yang terbaik adalah kita lakukan apa? Islah dulu. Islah boleh dilakukan ketika kita tidak tahu bahwa salah satu pihak itu ya ternyata memang tidak ada yang berhak untuk dibawa ke jalur hukum. Tapi kalau sekiranya kita tahu kita mau mendamaikan dua orang, misalkan anggap begini, ada dua orang yang sedang bersengketa masalah tanah misalkan. Si A ngambil tanah si B misalkan tanpa hak. Ya. Nah, dalam posisi ini kita tahu bahwa si A ini bersalah atau tidak? Bersalah. Ya. Maka tidak boleh kita damaikan langsung dengan islah. Kenapa? Kalau kita islah maka ada yang pihak dirugikan atau tidak? Ada. Siapa? Si B. Padahal harusnya ini ditempuh dengan jalur hukum. Kalau antum di posisi seperti itu, maka tidak boleh dilakukan dengan islah, tapi lakukan dengan jalur apa? Hukum. Tujuannya juga memberikan efek jerak kepada orang yang bersalah. Artinya apa? Sampaikan bahwa kalau kita tahu si A ini bersalah secara hukum, maka tempuh jalur secara hukum. Ya, maksud hukum di sini hukum secara syariat. Ya, bahwa si fulan mengambil hak tanah si fulan, maka secara hukum ada aturannya seperti ini dan seperti itu. Kenapa? Kalau kita langsung islahkan, ya sudahlah, Pak, kita damai saja, maafkan. Yang rugi pihak mana? Pihak si B. Ya, kalau kita tahu duduk perkaranya, bahwa perkara ini ada yang salah dari salah satu pihak, maka dalam ini kita bawa ke ranah jalur hukum. Bisa dipahami, Pak? Nah, jadi mendamaikan manusia secara adil juga bukan berarti karena kita ingin mendamaikan, ya sudahlah, islahkan saja semuanya, tanpa kita tahu perkara permasalahannya. Nah, ini penting. Dalam islah itu perlu kita tahu duduk permasalahannya seperti apa, masalahnya apa. Ya. Nah, lagi-lagi kita diingatkan bahwa dalam juga mendamaikan seseorang perlu ilmu di sini. Ya, perlu kebijaksanaan. Tidak asal sebagaimana kita bahas kemarin di hadis ke-25 tentang masalah amal ma'ruf nahi mungkar. Jelas sampai di sini tentang masalah adil mendamaikan kedua belah pihak yang sedang bertikai. Termasuk yang ana ingatkan kemarin, ketika kita ingin mendamaikan dua orang, misalkan suami dan istri ada permasalahan, jangan terburu-buru memutuskan perkara. Maka kita bilang, oh udah, ini harus ceraikan saja sudah. Ya, hati-hati karena sekali lagi perkara pernikahan itu perkara yang mulia di sisi Allah. Jangan ketika ada orang masalah curhat ke kita, kemudian kita panggil kedua belah pihak, kemudian kita langsung putuskan, ini kayaknya harus ceraikan saja. Ya, kita harus cari dulu permasalahannya apa, akar masalahnya apa, harus bijaksana. Ya, tidak langsung memutuskan perkara yang pada akhirnya ada dirugikan salah satu pihak. Ya, ini penting dalam masalah islah, dalam masalah mendamaikan kedua orang yang sedang bertikai. Ya, namun kalau kita tidak tahu perkaranya dan kita memang lihat kedua-duanya ini ya, dua-duanya salah,
atau dua-duanya memang patut untuk segera kita damaikan, kita damaikan. Ya, kita damaikan itu yang lebih baik. Kemudian Nabi mengatakan wa tu'inur rajula fi dabbatihi. Kita menolong naikkan seseorang ke dalam kendaraan. Itu pun bernilai apa? Sedekah. Lihat Bapak-bapak sekalian, yang pertama tadi bersikap adil dalam mendamaikan orang kan itu bisa dua anggota tubuh yang bermain di sini. Bisa secara lisan atau anggota tubuh kita yang lain. Begitu kan? Ada orang kan mendamaikan dengan apa? Kita nasihati, ya, dengan lisan kita. Atau mungkin dengan tadi, dengan fisik kita, ya, kita dudukkan perkaranya, ya, kemudian kita bantu menyelesaikan permasalahannya. Nah, ini amalan-amalan yang bisa dilakukan secara lisan ataupun secara anggota badan yang lainnya. Dan ini amalan bermanfaat bagi dirinya, dapat manfaat dan bermanfaat bagi orang lain. Maka ini bernilai sedekah. Nah, adapun yang kedua yaitu wa tu'inur rajula fi dabbatihi, ya, kita membantu seseorang menaikkan ke dalam kendaraan, fatahmiluhu 'alaiha, kita angkat dia, ya, kita naikkan, atau tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu, atau kita angkatkan barangnya, ini juga bernilai sedekah. Artinya apa, Pak? Lagi-lagi di sini adalah amalan sosial. Ya, tadi kita mendamaikan orang lain kan amal sosial. Kita bermuamalah kepada orang supaya orang lain tidak bertikai, bersatu. Dan konsepnya di dalam Islam bahwasanya kita tidak boleh bercerai-berai. Tidak boleh kita menjadikan permusuhan antara saudara muslim kita. Makanya Nabi mengatakan al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim bersaudara dengan muslim yang lainnya. Kan begitu. Ya. Nah, nanti akan kita lihat, Pak, ya, korelasi hadis ini dengan pentingnya kita menjaga persatuan di antara umat. Ya. Bahwa Nabi sering kali menjelaskan kepada kita di dalam hadis-hadisnya yang sahih, pentingnya bagaimana cara kita bermuamalah sesama makhluk. Bayangkan, Pak, kita membantu orang naik ke kendaraan saja atau membawakan barangnya, ini bernilai apa? Sedekah. Kenapa? Karena di situ ada nilai sosial, ada nilai mahabbah, ada nilai kecintaan kalau kita lakukan sesama saudara muslim kita. Kita lihat misalkan ada orang kesusahan, kemudian kita angkatkan. Bukankah kalau orang terbantu apa? Orang akan senang dengan kita. Ya, lihat lagi-lagi akhlak. Ya. Nah, ada pelajaran penting di sini Bapak-bapak sekalian yang perlu kita perhatikan, bahwa kalau kita menaikkan orang ke kendaraan, membawakan barang orang lain ke kendaraan yang kesusahan, ini bernilai sedekah, maka akan lebih lagi besar pahalanya kalau yang kita bantu adalah orang-orang terdekat di antara kita. Ya. Sering kali saya dapatkan seorang anak, ya, membiarkan bapaknya bawa barang banyak. Apalagi ibunya sudah gendong anak, bawa barang, anaknya tidak bawa apa-apa. Nah, ini kan adab, Pak. Ini harus kita ajarkan kepada anak-anak kita tentang masalah adab. Bahkan kalau kiranya kita tahu orang tua kita sudah tua, berat bawa barang-barang ketika perjalanan, kita sebagai anak yang masih muda misalkan yang bawa. Kan banyak kasus di mana anaknya sibuk dengan HP, main gadget, bapak ibunya yang bawa apa? Barang. Kan gitu kan? Ini adab-adab yang mulai terkikis di anak-anak kita. Kita sampaikan. Ya, jangan biarkan anak melihat bapaknya yang kesusahan bawa barang. Nah, ini juga faedah yang bisa kita dapatkan, ya, bagi suami dan istri. Kalau antum jalan berdua dalam sebuah perjalanan, bawa koper berat, bawa tas berat, antum jangan siksa istri antum, terutama bapak-bapak. Karena bagaimanapun juga wanita berbeda dengan laki-laki secara fisik. Ya. Nah, ini ada, Pak, kepada berbuat baik kepada istri. Kadang hal yang menyedihkan apa? Ya, bapaknya tidak bawa teng-tengan, ibunya udah gendong anak, bawa barang, ya, bapaknya sibuk main handphone misalkan. Ini kan tidak adab kepada istri. Yang mentang-mentang kita laki-laki, kemudian kita semua yang pegang adalah istri. Ini nggak baik juga, Pak. Kemudian juga ini ada pelajaran penting bahwa kita berbuat baik kepada orang lain bernilai sedekah, apalagi kepada keluarga terdekat kita, terutama istri kita. Ya. Coba, Pak, kalau sekiranya adab ini kita terapkan dalam kehidupan rumah tangga kita, maka ini akan menjadi penyebab kelanggengan rumah tangga kita. Ya, kalau antum punya mobil misalkan, antum bukakan pintunya, suruh istri naik. Kan ini sebuah romantisme yang diajarkan dalam Islam. Lihat, Pak, Nabi SAW ketika dalam sebuah peperangan, biasanya Nabi itu bawa salah satu istrinya. Makanya diundi biasanya siapa yang nanti nemani Nabi dalam peperangan. Ya, biasanya istri Nabi itu dinaikkan ke dalam sekedup. Sekedup itu semacam tandu, ya. Kemudian dipanggul sama siapa?
para sahabat radhiyallahu taala anhum sebagaimana pernah dilakukan kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dalam sebuah peperangan, ya. Ibunda Aisyah ditandu. Ya. Di antara faidahnya adalah bahwa memang secara fisik laki-laki dan wanita itu berbeda. Perempuan mungkin mudah capek, ya. Mudah lelah, maka laki-laki lah yang membantu. Ya, maka laki-laki apa yang membantu, ya. Makanya dalam buku yang sedang saya tulis tentang Haditsatul Ifk, ya, di antara fawaid yang bisa kita dapatkan dari bagaimana perlakuan Nabi kepada Aisyah, ini menunjukkan kepada kita pentingnya seorang laki-laki menghormati seorang wanita. Ya, salah satunya kalau punya kendaraan, misalkan kita bukakan pintunya, ya, kita mungkin bersihkan dulu bangkunya biar bersih. Itu kenapa, Pak? Wanita kalau dihargai, masya Allah. Ya, dan memang sifatnya wanita suka dihargai. Ini kenapa menjadikan pernikahan kita menjadi langgeng. Itu kan ajaran Islam, Pak. Ya, kita memuliakan wanita. Sebagaimana Nabi memerintahkan kepada kita membantu barang orang lain, menaikkan orang lain ke kendaraan itu bernilai sedekah, maka harusnya itu kita lakukan terlebih dahulu kepada orang-orang terdekat kita, istri kita, anak kita, ya, bawa anak naikkan kendaraan, istri kita bawa barang, kita yang laki-laki yang bawakan. Jangan udah bawa barang, gendong anak, ya. Nah, ini kan tidak menghormati wanita, ya. Dan Islam sangat menjunjung tinggi seorang laki-laki menghormati wanita. Allah katakan apa? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, kata Allah. Pergaulilah para wanita itu dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Ya. Nabi mengatakan istausu bin nisa'i khaira. Aku nasihatkan kepada kalian untuk berlaku baik kepada para wanita. Nah, artinya di dalam hadis ini juga memberikan pelajaran penting kepada kita bahwa kita kalau sebagai laki-laki, kita yang punya fisik yang kuat, kita yang bantu. Baik itu orang lain, apalagi orang-orang terdekat kita, apalagi itu bapak ibu kita. Ya, jangan kita siksa mereka. Ibu bapak kita bawa barang, kita tidak bawa apa-apa. Ini bukan bagian daripada adab yang baik. Baik. Kemudian Nabi mengatakan wal kalimatu thayyibah shadaqah. Dan perkataan yang baik atau kalimat thayyibah itu bernilai sedekah. Nah, di sini ada dua makna Bapak-bapak sekalian. Kalimat thayyibah di sini bisa bermakna kalimat thayyibah zikir-zikir yang baik. Sebagaimana di hadis yang ke-25 kemarin kita jelaskan, seperti apa? Tasbih, ya, subhanallah, takbir, Allahu akbar, tahlil, la ilaha illallah. Ini dikatakan sebagai kalimat thayyibah. Artinya kalau orang banyak berzikir kepada Allah, banyak menyebut nama Allah, bertasbih, bertakbir, ini bernilai sedekah. Ya, terlebih bapak-bapak, bagi bapak-bapak mungkin yang sulit beramal dengan amalan anggota tubuh. Misal Allah uji dengan penyakit, susah berdiri lama, ya, nggak bisa sholat lama-lama, ya. Atau misalkan ada satu penyakit yang memang anggota badan kita sulit untuk melakukan ketaatan, maka lakukan dengan amalan lisan. Memperbanyak takbir, memperbanyak zikir kepada Allah. Makanya pernah satu hari ada seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, inna syara'i'al islami qad kathurat. Ya Rasulullah, syariat Islam ini banyak. Yang mana yang harus saya lakukan? Ya. Lihat, Nabi menjawab dengan jawaban yang ringan. Kenapa? Karena mungkin Nabi tahu bahwa laki-laki ini, ya, tidak bisa beramal dengan amalan yang banyak. Karena setiap kita diberikan taufik yang berbeda-beda oleh Allah. Maka apa jawab Nabi? La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaklah lisanmu selalu basah dari berzikir kepada Allah. Karena mungkin ada setiap kita berbeda-beda. Tidak bisa sholat lama, puasa nggak kuat, misalkan karena fisik sudah tua, maka perbanyak amalan zikir kepada Allah dengan membaca kalimat thayyibah. Kemudian makna yang kedua adalah bahwa yang dimaksud dengan kalimat thayyibah di sini adalah perkataan baik selain zikir. Artinya apa? Kita diperintahkan untuk bermuamalah dengan manusia dengan ucapan yang baik. Karena bapak-bapak sekalian, sejatinya lisan kita ini adalah anggota tubuh yang paling sering menyakiti orang lain. Ya. Karena satu-satunya, ya, anggota badan yang tidak bertulang. Kadang lisan kita ini menurut kita baik, tapi ternyata orang tersakiti dengan lisan kita. Makanya Nabi mengingatkan berapa banyak orang yang dimasukkan ke dalam api neraka disebabkan lisan mereka. Ya. Makanya seorang sahabat mengatakan ya Rasulullah, wa hal yaqubbun nas fin nari ala wujuhihim aw manakhirihim illa hasaid alsinatihim. Ya Rasulullah, apakah seseorang dijungkirkan, ya, ke dalam api neraka dikarenakan sebab lisan-lisan mereka? Maka Nabi mengatakan iya. Ya, berapa banyak orang terseret ke dalam api neraka karena Lisan kita. Lihat bapak-bapak sekalian, seorang wanita
Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang wanita yang dipandang soleha oleh orang sekitarnya, gimana nggak dipandang soleha? Ya, rajin sholat malamnya, rajin sodakohnya, rajin puasa sunnahnya. Tapi ketika dikabarkan kepada Nabi, kata Nabi apa? Hiya finnar. Dia tempatnya di dalam api neraka. Bayangkan. Padahal orang ini terkenal apa? Ahlul ibadah. Ternyata apa? Bahwa banyak tetangganya di sekitarnya yang tersakiti karena apa? Lisannya. Hati-hati dengan bahaya lisan. Ya, hati-hati dengan hati-hati yang tersakiti dikarenakan apa? Lisan kita. Ya, kalau orang sudah sakit hatinya kemudian dia pendam, dia tunggu sampai hari kiamat, ini akan menjadi kerugian bagi kita. Maka di sini dijelaskan lagi-lagi, ini amalan sosial di mana kita diperintahkan bermuamalah dengan orang lain dengan lisan kita, dengan kita jaga lisan kita. Ya. Kalau kita bercanda, ya bercanda sekedarnya saja, boleh kita bercanda, tapi bercanda sekedar saja yang sampai menyakiti orang lain. Ya, terutama lisan kita tidak menggibahi orang lain, ya, tidak mengumbar aib orang lain. Ini kan bahaya-bahaya yang selalu dilakukan oleh lisan-lisan kita. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, Nabi mengatakan wa bi kulli khutwatin takhtuha ila sholati shadaqah. Dan setiap langkah yang kita langkahkan menuju masjid dalam rangka melakukan sholat, maka dihitung sebagai sedekah. Artinya, semakin jauh jarak rumah kita dengan masjid, maka semakin banyak pahala yang akan kita dapatkan. Ya, ini keutamaan, Pak. Bagi bapak-bapak yang rumahnya jauh dari masjid, tidak apa-apa. Nah, ini pernah dikeluhkan. Pernah suatu hari dikeluhkan oleh Bani Salimah. Bani Salimah itu orang-orang yang tinggal di saat ini itu di sekitar Masjid Qiblatain. Kalau Bapak pergi umroh, itu ada masjid namanya Masjid Qiblatain. Yang tidak jauh dari kampus Universitas Islam Madinah. Itu memang jauh jarak dari Masjid Qiblatain ke Masjid Nabawi. Nah, Bani Salimah dulu tinggal di situ. Mereka datang kepada Nabi, mengeluhkan kepada Nabi, ya Rasulullah, kami ini pengen pindah rumahnya kemana? Ke dekat Masjid Nabawi. Kenapa jauh ya Rasulullah? Ya. Lihat bagaimana semangatnya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Hanya mereka izin kepada Nabi, ya Rasulullah, kami pindah aja lah ke dekat Masjid Nabawi biar kami dekat. Ya, apa namanya? Salatnya. Maka Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaan apa? Berangkat ke masjid. Kata Nabi, diyarukum tuktabu alaikum. Ya. Dari rumah kalian pergi ke masjid itu dihitung sebagai pahala. Udah biar tetap aja tinggal di situ, ya. Toh kalian nanti semakin jauh jaraknya semakin besar pahalanya. Nah, ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan melangkahkan kaki ke masjid. Ya, Ustaz, bagaimana kalau pakai kendaraan? Dapat nggak pahalanya? Ya, maka para ulama menjelaskan, bapak-bapak sekalian, karena pertanyaan ini sering ditanyakan. Ustaz, kalau pakai kendaraan, pakai motor, gimana Ustaz dihitungnya? Ban kita kan muter Ustaz, gimana tuh ngitung pahalanya? Ya. Para ulama menjelaskan, bapak-bapak sekalian, seluruh hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan keutamaan berangkat ke masjid itu semuanya berbicara keutamaan berjalan kaki. Ya. Jadi kalau ditanya mana yang lebih baik, pakai kendaraan atau jalan kaki? Jalan kaki lebih baik. Karena hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan berjalan ke masjid itu berbicara tentang keutamaan jalan kakinya. Namun wallahu taala alam, para ulama menjelaskan juga bukan berarti kalau kita pakai kendaraan tidak dihitung sebagai pahala. Tapi Allah yang menentukan, kita tidak pernah tahu. Ya, artinya apa? Kalau orang pakai kendaraan pun masih mungkin dapat pahalanya. Ya, dapat pahala berangkat ke masjid. Cara penghitungannya wallahu a'lam, Allah yang tahu. Ya. Nah, para ulama juga menjelaskan tentu yang terbaik adalah jalan kaki. Kalau pakai kendaraan boleh mungkin, tadi rumahnya sangat jauh. Kedua mungkin sudah tua. Kalau jalan kaki nggak kuat. Atau ada udur-udur sakit misalkan, boleh kita pakai kendaraan. Ya. Dan mudah-mudahan masih dapat keutamaan tadi, kan begitu. Tapi kalau yang terbaik adalah apa? Jalan kaki. Kenapa? Karena selain jalan kaki itu dihitung sebagai sedekah, disebutkan di dalam hadis yang lain bahwa setiap langkah yang kita lakukan itu dapat menghapuskan satu kesalahan dan akan diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, lam yakhtu khutwatan illa rafa Allahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah. Ya, setiap langkah yang kita lakukan itu akan diangkat derajatnya oleh Allah dan menghapuskan keburukan yang kita lakukan. Artinya ini keutamaan seseorang berjalan kaki. Nah, kemudian ada sebagian para ulama ya yang menyunahkan seseorang kalau ke masjid itu mengayunkan kakinya jangan jauh-jauh.
supaya banyak pahalanya. Ya, kalau antum jalan kan, ya makin antum jalan pelan-pelan gitu kan. Rumah antum di sebelah di depan, waduh saya rumah deket nih, gitu kan. Nanti dikit pahalanya adalah jalannya selangkah. Begitu atau tidak? Maka dijelaskan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Utsaimin, ya, sunnah seperti ini, ya la dalil alaihi. Tidak ada dalilnya dari Nabi. Ya, Nabi tidak pernah perintahkan biar pahalanya lebih banyak, ya udah langkahnya apa? Sedikit-sedikit aja kalau jalan. Ya. Iya, setapak-setapak misalkan ya. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma akhbara anna bi kulli khutwatin yahtuha ila salati shadaqah lam yakul, ya. Nabi ketika menyebutkan hadis ini, Nabi tidak ada sebutkan di dalam riwayat yang lain, kalau begitu pelan-pelan jalannya. Tidak ada. Ya, tetap jalan aja. Ya. Sebagaimana biasa kita jalan. Walau kana hada amran maqsudan masyru'an la bayyanahu Nabi SAW. Kalau sekiranya sunnah ini jalan dipelan-pelankan menuju masjid, itu bernilai pahala yang lebih besar, maka pasti Nabi sudah jelaskan. Tapi ternyata tidak ada riwayat-riwayat yang menjelaskan kalau berangkat ke masjid pelan-pelan aja jalannya. Ya, atau misalkan rumah antum di situ, antum muter dulu ke RW sebelah biar jauh, tidak ada. Ya. Udah langsung aja ke masjid. Ya, setiap orang tentu akan dinilai pahalanya berdasarkan niatnya. Ya. Semakin niat kita, walaupun rumah kita dekat tapi niat kita, ya Allah saya niat jalan kaki, ya biar dapat banyak pahala, insyaallah Allah akan diberikan. Ya, akan Allah berikan. Setiap orang tentu punya keutamaan masing-masing. Ya, orang yang rumahnya jauh, alhamdulillah Allah berikan fadilah, rumahnya jauh, tapi apa? Pahalanya lebih besar. Yang dekat, alhamdulillah dekat, tidak terlalu capek. Ya, artinya setiap kita diberikan masing-masing kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya kita tidak harus apa? Jalan apa? Dipendek-pendekkan jalan kita. Ya, sama hal ini juga seperti keutamaan datang ke masjid ketika sholat Jumat. Ya, ada sebagian ulama mengatakan biar kita dapat 2 pahala. Kan kita tahu di hadis sebutkan barang siapa yang datang pertama ke masjid kemudian dia duduk menunggu sholat, maka dia mendapat pahala seperti apa? Berkurban seperti unta gitu kan. Datang berikutnya seperti kambing, seperti sapi dan sebagainya. Lalu ada sebagian ulama begitu, kalau begitu biar antum dapat 2 pahala. Pahala tadi dapat datang lebih awal, datang ke masjid ketika sholat Jumat, sama keutamaan apa? Menunggu sholat, tambah 3 lagi, i'tikaf di masjid. Berarti antum niatkan 3 ini. Maka ini juga kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, ya beliau mengatakan, wa hada fi ghairi mahallihi wala sihhata lahu. Yang seperti ini tidak ada tuntunan dari Nabi. Ya, terlebih bahwa i'tikaf itu hanya dilakukan ketika 10 terakhir di bulan Ramadan. Adapun i'tikaf yang lainnya tidak disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini diantara perkara-perkara yang kadang dia cocok-cocokkan. Walaupun mungkin itu bisa jadi benar, tetapi kalau itu tidak ada tuntunannya dari Nabi, lebih baik kita tinggalkan. Gitu ya. Walaupun itu bagian daripada keutamaan. Ya. Misalkan Nabi menyebutkan tentang ketika Nabi menyebutkan bahwa pahala seorang muslim itu banyak, ya. Karena apa? Ketika Nabi analogikan bahwa apakah mungkin kalau ada orang mandi 5 kali dalam sehari, apakah masih tersisa kotoran di dalam tubuhnya? Maka para sahabat mengatakan nggak mungkin. Begitulah seorang muslim kan begitu ya. Kemudian jangan sampai kita juga menggunakan dalil itu sebagai Nabi mengatakan kalau mandi 5 kali nggak ada apa? Nggak ada kotoran tersisa. Kalau gitu saya juga mandi 5 kali sehari. Yang nggak harus juga. Ya, nggak harus juga. Artinya apa? Tidak kita cocok-cocokkan juga antara satu dalil dengan dalil lainnya karena pemikiran kita kayaknya bagus nih begini. Gitu ya. Kayak tadi pergi ke masjid dapat pahala banyak. Ayo kita jalannya pelan-pelan kan begitu. Ya. Tidak seperti itu juga. Kemudian di sini Nabi mengatakan wa tumitul ada anit tariqi shadaqah. Menyingkirkan duri atau sesuatu yang membahayakan dari jalan bernilai sedekah. Ya. Lagi-lagi Bapak-bapak sekalian, ini amalan sosial atau tidak? Amal sosial, di mana setiap kita tidak boleh membahayakan saudara muslim kita yang lainnya. Makanya konsepnya adalah dalam agama kita la dharara wa la dirar. Jangan membahayakan diri kita dan membahayakan orang lain. Ya, sekecil apapun keburukan yang dapat menjadikan saudara kita terlukai dan termudaratkan, maka kita singkirkan. Ini artinya apa? Seorang muslim itu harus peduli dengan muslim lainnya. Jangan sebaliknya, sekarang kan orang beda. Ya, dia bisnis apa? Oh, dia punya kerjaan tunggal tambal ban. Kemudian dia sebar paku di jalan-jalan. Biar orang apa? Kempes bannya. Ini ya.
jauh daripada ajaran Islam. Kemudian pelajaran paling besar yang harus kita tanamkan dari watumitul ada anitariqi shadaqah, menyingkirkan duri dari jalan itu bernilai sedekah, menunjukkan kepada kita bahwa Islam mengajarkan kepada kita untuk tidak membahayakan orang lain. Betul atau tidak? Maka apakah masuk akal kalau ada orang zaman sekarang ngajak aksi bom bunuh diri dengan dalil jihad? Padahal kita tahu kalau orang membom orang lain mudarat atau tidak? Bahayakan orang lain atau tidak? Ini dalil paling gampang untuk membantah orang-orang yang punya pemikiran khawarij. Orang-orang yang punya pemikiran boleh membom bunuh diri, boleh melakukan aksi teror. Sampaikan saja, kalau Anda perintahkan untuk menteror orang lain, membahayakan orang lain, lalu bagaimana dengan hadis ini? Satu duri saja yang menancap saudara muslim kita dilarang untuk membahayakan. Ya kan? Lalu ada orang sekarang dengan dalil jihad, kemudian ngajak orang untuk membom sana, membom sini, teror sana, teror sini. Islam tidak pernah ajarkan. Sekecil apapun duri harus kita singkirkan. Ini malah bunuh orang. Bahkan yang dibunuh saudara muslimnya yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang Nabi katakan la zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslimin bighairi haq. Hilangnya dunia beserta isinya lebih ringan dibandingkan satu nyawa muslim yang hilang tanpa hak. Kenapa saya perlu sampaikan? Terutama kita tanamkan kepada anak-anak kita kaum muslimin. Karena betapa rusaknya pemikiran seperti ini. Ya, akhirnya apa? Bom sana, bom sini, naudzubillah. Kerusakan di sini dan di sana. Ya, Islam tidak pernah ajarkan yang namanya apa? Kekerasan. Islam tidak pernah ajarkan aksi terorisme. Islam tidak pernah ajarkan aksi bom bunuh diri dan lain sebagainya. Sekecil duri pun kita harus singkirkan di jalan, ini menyakiti orang lain bagaimana? Tidak masuk akal kita. Nah, inilah perlunya kita belajar agama Islam dengan pemahaman yang benar. Ya, ini juga untuk menyampaikan bahwa orang-orang yang berjenggot, orang-orang yang mungkin pakai pakaian di atas mata kaki, kita tidak pernah diajarkan tindakan kekerasan dengan cara apapun, tidak pernah kita diajarkan. Justru kita diperintahkan untuk merangkul sesama muslim kita. Kita diperlakukan baik, Maka dakwah yang terbaik adalah dakwah dengan akhlak. Nah, ini juga nasihat saya untuk bapak-bapak sekalian. Kita yang sudah diberikan hidayah oleh Allah, alhamdulillah, mengenal sunnah, mengenal pemahaman yang benar, maka tunjukkan dengan apa? Akhlak. Jangan justru kita semakin kenal agama, justru kita semakin jauh dari manusia. Semakin eksklusif kita. Akhirnya apa, orang memandang ini kok makin baik agamanya, makin baik duduk kajian, kok makin dengan masyarakat tidak mau bergaul, dengan masyarakat tidak mau menunjukkan akhlak yang baik. Ingat, dakwah itu yang terbaik dengan apa? Akhlak. Berapa banyak orang akhirnya tersentuh dengan dakwah karena apa? Akhlak. Ini penting bapak-bapak sekalian. Jadi ini sampaikan kepada orang-orang yang punya pemikiran rusak, yang menghalalkan darah kaum muslimin, yang menghalalkan bom bunuh diri, yang menghalalkan aksi terorisme, sampaikan kepada mereka, Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan sekecil apapun, Islam tidak pernah membahayakan orang lain sekecil apapun. Bayangkan satu duri yang akan mengenai saudara muslim kita harus kita singkirkan. Ini penting, pelajaran penting. Nggak usah banyak dalil, sampaikan kepada mereka, sampaikan dalil ini kepada mereka. Saudara muslim kita. Kemudian mereka teror. Bayangkan, di dalam Islam tidak boleh kita nakut-nakuti orang lain. Tidak boleh seorang ambil senjata, ambil pisau misalkan, kemudian ditodongkan kepada orang lain. Atau mengambil senjata apapun kemudian ditakut-takuti kepada orang lain. Bayangkan, hanya sekedar menodongkan, Pak. Nodongkan, bukan ditusukkan, hanya ditodongkan. Nabi SAW mengatakan, la yahillu muslimin an yurawi akhahul muslim. Dah halal bagi seorang muslim menakut-nakuti saudara muslimnya yang lain. Sekarang kan enggak. Justru dibuat konten, ngeprank orang. Justru senang kalau ada orang ketakutan kan, pakai baju pocong, malam-malam diakutin orang, kagetin kan. Coba bayangkan orang punya jantungan meninggal bagaimana? Gitu kan? Anak-anak kita sekarang kan dididik dengan seperti ini, Pak. Nakut-nakutin orang dengan prank-prank yang orang ketakutan, gitu kan? Orang lewat pakai suara pistol misalkan, orang lari semua, masya Allah, dan lain sebagainya. Islam tidak melarang ini, menakut-nakuti saja tidak boleh, Pak. Apalagi sampai melakukan tindakan. Nah, ini harus kita ajarkan kepada generasi kita kaum muslimin. Baik, bapak-bapak sekalian yang semoga Allah muliakan, di dalam hadis ini ada banyak pelajaran dan fawaid yang bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah wujubus shadaqah ala kulli insanin kulla yaumin tatlu'u fihi syams an kulli udwin min a'dha'ihi. Bahwasanya wajibnya seseorang mensedekahkan anggota tubuhnya setiap harinya. Nah, di antara bentuk sedekah yang paling mudah untuk anggota badan kita adalah dengan melaksanakan apa?
salat duha sebagaimana yang ada di dalam kitab antum, disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Habis Abu Dzar, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Hal itu terbayar dengan salat 2 rakaat yang dilakukan pada waktu duha. Ya, pada waktu duha. Jadi ini juga diantara keutamaan salat duha. Ya, bahwasanya seseorang yang melaksanakan salat duha, maka dia telah mensedekahkan apa? Seluruh anggota tubuhnya. Dijelaskan oleh para ulama ya tentang masalah salat duha ini, ya, masalah salat duha. Kapan waktunya, kemudian berapa jumlah rakaatnya dan lain sebagainya, ya. Nah, dijelaskan oleh para ulama ya di antara waktu salat duha, ya, waktu salat duha yaitu ketika matahari sudah mulai, setelah matahari apa? Terbit. Ya, setelah matahari terbit, di situ mulai boleh salat duha. Dan yang terbaik itu di saat anak-anak unta itu kepanasan, atau di saat ya panasnya belum terlalu terik. Ya, mungkin kalau kita jam berapa? Jam 9, jam 10, ya. Itu waktu-waktu terbaik duha. Kemudian untuk jumlah rakaatnya para ulama mengatakan yang paling sedikit berapa? 2 rakaat, ya, dan terbanyak tidak ada batasannya. Antum boleh 11, boleh 13 dan lain sebagainya, ya, boleh 10, boleh boleh 10, boleh 12, ya. Terserah, ya, karena tidak ada witir, ya. 10 atau 12, 14, 20 dan lain sebagainya yang tidak ada batasan dalam salat duha. Ya, ini menunjukkan akan keutamaan salat duha. Kemudian ya di sini juga dijelaskan tentang keutamaan mendamaikan seorang yang sedang bertikai. Terlebih bapak-bapak sekalian, kalau yang bertikai itu adalah pasangan suami istri, ya. Makanya dalam Islam itu ya ketika ada suami istri yang bertikai, ya tentu tidak bermudah-mudahan langsung mengucapkan kalimat talak atau kalimat cerai, ya. Diislahkan dulu, didudukkan dulu perkaranya. Ya, karena seringkali terjadi dalam pernikahan itu kesalahpahaman, ya, atau terlalu emosi saat itu sehingga terucaplah kalimat talak. Sebagaimana anak pernah sampaikan, pernah ada beberapa ikhwah datang kepada anak, Ustadz, apa hukumnya, ya, mengucapkan talak dan saya dalam keadaan sadar tapi marah. Saya ucapkan talak 3 kali, Ustadz. Ya. Jatuh kalau dia dalam keadaan sadar, ya, dan dia paham apa yang dia ucapkan. Kemudian dia bilang, Ustaz, saya nyesal, Ustaz. Setelah 1 bulan saya talak, ternyata istri saya hamil. Bayangkan, sudah talak 3. Bisa kembali rujuk? Tidak bisa, kecuali istrinya dinikahi oleh orang lain, kemudian sudah berhubungan, kemudian diceraikan, baru dia boleh nikahi lagi. Akhirnya apa? Yang terjadi adalah apa? Penyesalan. Nah, makanya anak selalu sampaikan, Pak, di antara triknya, kalau bapak ibu sedang, ya, karena setiap kita tidak mungkin namanya adem ayem hidup rumah tangga, nggak mungkin. Pasti ada apa? Percikan-percikan api permasalahan. Apalagi semakin lama pernikahan kita, semakin banyak masalah. Ya, pasti namanya percekcokan itu terjadi. Maka yang terbaik adalah ketika kita mungkin adu mulut, cekcok dan sebagainya, salah satu pihak harus mengalah. Salahnya tinggalkan rumah dulu, pergi dulu. Kenapa? Kalau dua-duanya dalam keadaan emosi, ya, si istri biasanya nantang-nantang, sudah ceraikan saja saya, pulangkan saya kepada ibu saya, gitu kan? Kita kebawa emosi, sudah saya ceraikan kamu, gitu kan? Nah, maka salah satunya apa? Pergi dulu. Sebagaimana pernah dilakukan oleh siapa? Oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Ketika terjadi percekcokan antara dirinya dengan Fatimah, Nabi datang, ditanya mana Ali? Ya, Ali tidak ada di rumah. Ya, kenapa kata Nabi? Sebenarnya terjadi antara diriku dan Ali sesuatu. Artinya terjadi percekcokan kan? Kemudian apa? Ali pergi ke masjid. Dicari, kata Nabi, cari Ali. Ternyata ada di masjid lagi tidur kan? Kemudian kata Nabi, kum ya Abaturuk, kum, bangun. Ya. Nah, ini juga pelajaran penting. Para ulama mengatakan kalau terjadi percekcokan, ya salah satu pihak pergi dulu lah. Karena kalau di rumah terus dua-duanya panas pastinya. Pergi dulu. Nah, laki-laki kalau terjadi percekcokan, perginya kemana? Masjid. Atau datang ke ulama, datang ke ustadz. Jangan pergi ke tongkrongan. Ya, kalau ke tongkrongan antum ketemu teman-teman antum yang nggak berilmu juga, antum datang cerita lagi masalah antum. Anak ada permasalahan begini dan begitu. Akhirnya dikomporin, udahlah istri begitu, ceraikan aja. Gitu kan? Nah, ini juga nggak baik. Ya, ini juga tidak
baik. Jadi di sini pentingnya kita mendamaikan kedua orang yang sedang berselisih sebagaimana tadi dijelaskan. Kalau sekiranya permasalahannya bisa diislah, maka terbaik adalah islah. Tapi kalau sekiranya salah satu pihak kita tahu ini harus diselesaikan dengan cara hukum, maka selesaikan dengan cara hukum. Kemudian yang keempat adalah hathu ala ma'unatir rajul akhah, yaitu anjuran untuk membantu saudaranya ya ketika kesusahan, ketika naik kendaraan dan lain sebagainya, ya. Kemudian dijelaskan di sini ya, terlebih anjuran ini bagi orang-orang yang mungkin sangat kesusahan. Termasuk di sini dijelaskan, Pak. Di antara kebaikan adalah ketika kita naik kendaraan. Kemudian kita lihat ada orang kesusahan. Ya, maka kita tawarkan. Ya, apalagi dia bawa barang banyak, kita bawa kendaraan, ya, kita tawarkan, ayo Pak naik dengan saya. Dengan syarat, dan Islam tetap memperhatikan keamanan. Dengan syarat kita yakin kalau saya ajak orang itu kita aman. Atau misalkan ada orang berhentiin kita di jalan. Nah, ini juga penting. Jangan sampai antum bilang, oh ya saya ingat kata Ustaz, wa tu'inu rajul ala dafatihi, ya. Sodako, kita naikkan orang ke kendaraan, sodako. Tengah malam antum diberhentiin orang, ya. Wah, ada orang nih kayaknya butuh bantuan, antum naikkan. Nah, ternyata begal misalnya kan. Nah, ini juga enggak dijelaskan oleh para ulama. Kalau sekiranya orang ini kita rasa aman nih kayaknya nih, ya, atau kita kenal misalkan, dia kesusahan jalan kaki, kita bawa mobil, suruh naik. Itu jadi nilai sedekah. Tapi kalau tengah malam ada orang berhentiin, kemudian antum lihat kayaknya badannya kekar dan lain sebagainya, dan antum ingat, oh ya hadis Nabi nih, keutamaan naikin orang kendaraan, antum kena mudarat. Nah, ini juga enggak. Kita bijak juga dalam masalah seperti ini. Ini dijelaskan oleh para ulama. Lihat sedetail ini para ulama menjelaskan tentang hadis ini. Jadi kita juga harus bijak, ya. Ada orang berhentiin langsung kita naikin. Padahal ternyata ini orang bahaya misalkan, begal kita dan lain sebagainya, ya. Nah, tentu kita juga harus lihat kemaslahatan diri kita. Nah, kemudian al-hathu ala kalimat thayyibah. Di sini anjuran untuk berbicara dengan kalimat thayyibah. Sebagaimana sebutkan tadi maknanya ada dua, imma zikir kepada Allah, dan zikir ini banyak, termasuk baca Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an ini kalimat thayyibah, ya. Dan hendaklah setiap kita, ya, tentu dalam 24 jam sempatkan waktu kita untuk baca Al-Qur'an, ya. Karena semakin kita dekat dengan Al-Qur'an, semakin Allah akan muliakan. Ini sudah janji Allah, ya. Jangan sampai kita dikasih waktu 24 jam, ya, Al-Qur'an hanya jadi pajangan di rumah. Coba lihat, sekarang pulang, lihat Qur'an kita ada di mana posisinya. Jangan-jangan Qur'an kita sudah berdebu, Pak. Ya, baru diambil ketika nanti awal Ramadan. Ya, di awal Ramadan baru kita ambil, baru kita baca. Habis itu taruh lagi di lemari. Ya. Ini kan yang terjadi saat ini di kaum muslimin seperti itu. Ya. Atau bahkan jangan-jangan di rumahnya nggak ada mushaf. Ya. Di antara kesalahan yang sering terjadi, kalau anak kita minta gadget, minta handphone, kita langsung belikan. Tapi kita kadang tidak menawarkan kita belikan mushaf, nih, kita belikan mereka. Coba ayo kita sadar, Pak, kalau kita mau introspeksi diri kita, ada berapa mushaf di rumah kita? Kalau anggota keluarga kita ada 5, ada berapa mushaf di rumah? Jangan cuma ada 1. Ya kan? Ustaz, sekarang kan udah ada di gadget, Ustaz. Iya. Aplikasinya di download tapi tidak pernah dibuka. Gitu kan? Kalau kita mau jujur, ya, ada berapa mushaf di rumah kita saat ini? Ada berapa yang kepake? Jangan-jangan nggak pernah kepake. Kan gitu. Nah, padahal kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk membiasakan diri kita dengan kalimat-kalimat thayyibah, dan tidak ada kalimat thayyibah yang mengalahkan keutamaannya dibandingkan apa? Al-Qur'an. Bayangkan satu huruf dihitung sebagai satu pahala. Ya. Namun sayangnya kita mungkin seminggu baru baca sekali Quran, itu pun hanya satu muka. Mending satu muka, mungkin hanya beberapa ayat saja. Gitu kan? Bagaimana hidup kita akan diberkahi oleh Allah? Bagaimana keluarga kita akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah kalau di rumah kita tidak dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an? Maka ini nasihat bagi saya dan kita semua, hendaklah menjadikan rumah kita itu penuh dengan zikir kepada Allah. Karena para ulama menjelaskan, di antaranya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala di dalam kitabnya Asbabus Sa'adatil Usrah, sebab-sebab kebahagiaan dalam keluarga, beliau menjelaskan di antara perkara yang akan menjadikan keluarga itu menjadi tenang, sakinah, mawaddah dan warahmah, rumah itu menjadi baiti jannati, rumahku surgaku, adalah dengan diisi dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Kalau rumah jarang dibacakan Al-Qur'an, pasti kita enggak betah di rumah, Pak. Ya. Pasti kita tidak betah di rumah. Tidak betah itu apa? Intinya pulang ke rumah itu bawaannya apa? Masalah aja, tidak betah di rumah. Ya, karena apa? Rumah kita dihuni oleh jin dan syaitan. Bukankah Allah bukankah syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalam suratul Baqarah? Maka perbanyak baca Quran.
Karena dengan membaca Al-Quran, terutama di rumah kita, akan menjadikan keberkahan pada rumah kita. Kemudian makna kalimat thayyibah tadi, yang kedua adalah berkata dengan perkataan yang baik kepada sesama makhluk. Ya, terutama, ini juga pelajaran penting, Pak. Kalau kita diperintahkan berbicara dengan perkataan yang baik kepada manusia, maka tentu lebih ditekankan lagi kita berbicara baik kepada orang terdekat kita. Ini penting. Kenapa? Karena seringkali orang itu Masya Allah, kalau keluar ketemu bosnya ngomongnya sopan, ketemu teman-temannya supel, ya di rumah udah caci maki, hinaan, ya manggil istri udah nggak lagi panggil pakai kalimat-kalimat yang baik, panggil nama dan lain sebagainya, kan nggak benar. Ya, kita diperintahkan untuk berbuat baik terutama kepada orang terdekat kita dulu. Ya, karena kadang kita sama keluarga itu karena sudah keluarga, anak kita, istri kita ngomong asal, ngomong serampangan, ya. Tapi ke orang lain, Masya Allah. Ya, ada juga orang suami kalau ketemu temennya, Masya Allah, supelnya luar biasa, ngobrolnya sejam asik gitu kan, 2 jam asik, pulang ke rumah diem, istri nggak pernah ditanya. Nah ini salah, ya, ini salah. Banyak Pak yang seperti ini. Kalau ketemu teman-temannya, wah ketawa ketiwi, ya ngobrol sana sini, pulang ke rumah istrinya nggak pernah diajak ngobrol, ya, anaknya nggak pernah diajak bercanda. Ini salah. Ini juga dijelaskan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dalam kitabnya Asbabus Sa'adatul Usra, bahwa di antara sebab kebahagiaan seseorang adalah ajak anak istri bercanda. Ya, ini kita kadang bercanda di luar sama teman kita, Masya Allah, pulang ke rumah udah diem. Nah ini salah. Ini muamalah yang kurang baik. Ya, jadi selain kita diperintahkan untuk berbicara dengan cara yang baik kepada orang lain, terutama kepada keluarga kita, terutama bapak ibu kita, ya, ucapkan kalimat-kalimat yang baik. Kemudian yang keenam, anna izalatal ada anit thariqi shadaqah, ya, bahwasannya menyingkirkan duri dari jalan itu bernilai sedekah, maka mafhum mukhalafahnya adalah bahwa kita menyebarkan keburukan yang membahayakan orang lain bernilai sebagai dosa. Tadi jangan sampai kita biar bisnis kita laku, kita tebar tuh paku di jalan. Ya, iya kalau kena kemudian dia tambalnya di kita, kalau tambalin tempat orang lain, udah dapat dosa, nggak dapat uang juga ya. Belum lagi kalau kita taruh paku di jalan, Masya Allah, orang mungkin kencang kemudian bannya pecah, bahaya bagi orang lain, mudarat bagi orang lain. Ya, artinya apa? Jangan kita sekali-kali membahayakan orang lain. Ya, termasuk kalau kita misalkan punya radio di rumah, ya, kemudian jangan kita keraskan sekencang-kencangnya, tetangga terbelakang ini tidak boleh. Ini juga bagian mengganggu ketenangan orang lain. Apalagi antum taruh petasan ya, kayak malam, Masya Allah. Ya, banyak orang keganggu. Bayangkan kalau ada orang baru lahir anaknya, tidak bisa tidur. Ini kan dolim, Pak. Coba kalau keluar sumpah serapah dari orang tersebut yang terdolimi, dia doakan. Bayangkan doa orang terdolimi, mustajab. Ya, orang taruh petasan depan rumah, dia sih senang. Ya, karena dia nggak tidur, begadang. Orang yang tidur, besok mungkin harus kerja, besok harus kajian, besok mungkin harus ada anak yang sakit, ada orang tua yang sedang sakit, kemudian dengan mudahnya dia lempar petasan sana sini, kembang api sana sini. Ini kan mudarat. Ya. Bagaimana Islam mengajarkan kepada kita untuk tidak mengganggu orang lain. Ya. Kemudian fawaid yang ketujuh, ya, yang terakhir, bahwasannya segala sesuatu yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah, ya, dengan anggota badan kita, baik dengan ucapan kita ataupun dengan tangan kita, kaki kita dan seluruh anggota badan kita, maka itu akan bernilai pahala dan sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun amal kebaikan yang kita lakukan dengan anggota badan kita, itu bernilai apa? Sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian antum bisa baca di kitab yang ada di antum, disebutkan di situ ada 6 catatan, ya, hampir sama dengan apa yang kita jelaskan, ya, tentang wajibnya bersedekah dengan persendian, ya, motivasi atau anjuran dari Nabi untuk mendamaikan dua orang sedang bertikai dengan cara yang adil tadi, ya. Kemudian motivasi dan anjuran dari Nabi untuk membantu orang lain yang membutuhkan, ya, seperti membantu menaikkan kendaraan dan menaikkan muatan, ya. Motivasi untuk mengucapkan kata-kata yang baik seperti zikir, tilawah, mengajar, berdakwah, ya. Keutamaan berjalan menuju ke masjid, ya, dan keutamaan menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini ajaran-ajaran Islam yang sangat luar biasa. Kalau sekiranya setiap muslim menerapkan ini, sudah Pak, damai kita, Pak. Ya, tenang hidup kita. Ya. Maka ana selalu sampaikan bahwa sekali lagi jangan sampai bagus ibadah kita kepada Allah, tapi akhlak kita, muamalah kita kepada sesama itu buruk. Karena sejatinya kita tidak hanya diminta untuk hanya sekedar memperbagus ibadah kita kepada Allah semata, tapi juga bagaimana
akhlak dan muamalah kita harus kita penuhi hak-hak orang lain dengan baik, terutama hak tetangga, hak bermasyarakat. Islam mengajarkan kepada kita untuk bersosialisasi, Pak. Ana selalu sampaikan, jangan sampai kita sudah ngaji justru kita makin jauh dari masyarakat. Ya, ditanya nggak pernah jawab, udah beda nih sama saya, masya Allah. Ya, oh yang nyanyi saya belum sepemahaman dengan saya, masya Allah. Nah, Islam tidak pernah mengajarkan seperti ini. Ya, berapa banyak akhirnya orang lari dari dakwah ini karena siapa? Oknum. Ya, oh saya sudah kenal agama, wah saya harus jaga image saya, tidak mau ngobrol sama orang. Tetangganya minta bantuan, tidak mau, beda dengan saya, masya Allah. Ya, ini salah. Ya, salah dalam mendefinisikan makna kebaikan. Ya, setiap kita diperintahkan untuk bermuamalah dengan cara yang baik kepada siapapun. Ya, bahkan ya bukan hanya kepada saudara kita sesama muslim, bahkan kepada non muslim sekalipun yang mereka ada ikatan janji perdamaian dengan kita, maka kita perlakukan dengan cara yang baik. Kan begitu, lihat bagaimana kalau ini diterapkan oleh kaum muslimin, kita damai. Ya, namun saja ada oknum-oknum yang justru tidak memahami agama ini dengan benar. Ana selalu sampaikan kepada setiap jamaah bahwa jangan sampai kita belajar agama kita untuk memperkeras hati dan akhlak kita. Kita belajar agama justru untuk memperlembut hati kita. Perbaiki muamalah kita dengan Allah dan perbaiki muamalah kita kepada sesama makhluk. Wallahu taala alam, itu yang dapat Anda sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Ada pertanyaan yang tanyakan, kalau bisa jawab Anda jawab, kalau Anda bisa silakan ditanyakan kepada ustaz yang lebih paham. Wallahu a'lam. Nah. Nah. Apakah berhitungnya bahwa saya kalau buat 360 sedekah? Baik. Pertanyaan yang baik. Sebetulnya jelas tadi hadis ini, cuma saya terlewat bahwa yang dimaksud dengan 360% dia harus disedekahkan, maka ini tidak wajib, artinya harus kita sedekahkan setiap hari. Paling tidak sebagaimana Anda sampaikan bahwa di dalam persendian kita ada 360. Ya, lakukan kebaikan di setiap harinya. Artinya kalau kita lakukan dengan tangan kita, tentu sendi yang lain kan tidak mendapat, tidak masalah. Jadi tidak harus 350 semuanya sedekah. Tetapi Nabi mengingatkan cara yang terbaik agar setiap hari bisa bersedekah dengan 360 persendian adalah dengan apa? 2 rakaat salat duha. Gitu Pak ya. Nah. Ada yang lain? Nah. Ayo. Wanita tanpa ada hati dan istri menolak dosa, malaikat melaknat sampai pantusan. Nah, posisinya ini dibalik, apa malaikat sampai melaknat si pria itu? Kalau prianya nggak mau. Ya. Minum dulu ya. Baik. Terkait dengan hadis ini, bahwa hadis yang disebutkan adalah hadis yang sahih. Ya, apabila seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan, kemudian istrinya menolak, ya maka malaikat melaknatnya sampai pagi hari. Ya, ini adalah hadis yang sahih yang menunjukkan kepada kita tentang pentingnya ketaatan seorang istri kepada suami. Sebagaimana kemarin sampaikan, Nabi mengatakan, "Lau kuntu amira ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau sekiranya boleh seorang bersujud kepada manusia yang lain, maka aku akan perintahkan seorang wanita bersujud kepada suaminya. Ya, ini hadis ini yang pertama memberikan pelajaran kepada kita tentang pentingnya ketaatan seorang istri kepada suami, termasuk dalam masalah hubungan badan. Kalau seorang istri tidak ada udzur syar'i, ya, artinya dia mampu, dia tidak sakit, kemudian tidak sedang berhalangan, maka wajib untuk melayani suaminya. Dan itu bagian ketaatan. Sebagaimana Anda sampaikan, ya, ini ibadah yang masya Allah sudah memberikan efek kesehatan, baik fisik ataupun psikis, juga dapat pahala. Gitu. Ya, apa yang menjadi halangan bagi seorang suami istri untuk tidak melakukan, kan seperti itu hukum asalnya. Kecuali ada kondisi-kondisi udzur syar'i yang memang tidak bisa dilakukan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau suami yang justru menolak? Apakah juga kena laknat dari malaikat sampai pagi? Maka jawabannya wallahu a'lam. Karena hadis disebut diawali dengan laki-laki.
yang mengajak kepada istrinya. Nabi tidak menjelaskan apabila seorang istri mengajak suaminya. Maka kita beriman dengan secara zahir. Namun, kalaupun tidak terkena hadis ini bukan berarti yang penting kalau saya mau, saya ajak istri saya. Kalau saya nggak mau, yang nggak mau. Itu juga bentuk kezaliman. Ingat bapak-bapak sekalian, hak ini bukan hanya istri yang mendapatkan, suami yang dapat manfaatnya. Bahwa istri juga punya kebutuhan, ya, yang harus kita penuhi. Di antara kewajiban seorang suami tentu menafkahi istrinya secara batin. Kalaupun tidak ada ancaman dilaknat oleh malaikat, bukan berarti saya sebagai suami, ya, seenaknya saya tidak bisa juga. Itu bentuk kezaliman kepada istri. Apalagi kalau istri dari itu, ya. Nah, ini juga harus sama-sama mengetahui hak masing-masing. Jadi kalau ditanya apakah suami kena laknat juga kalau tidak ikut, wallahu taala alam, konteks hadisnya adalah laki-laki yang mengajak istrinya, ya. Namun bukan berarti seorang suami juga tidak menunaikan kewajibannya ketika memang istrinya butuh dan lain sebagainya. Ini juga penting untuk kita terapkan dan kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Wallahu alam. Jadi konteks hadisnya itu laki-laki yang mengajak kepada istrinya. Kalau istri tidak mau, maka dia yang dapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala sampai pagi, ya. Adapun si suami, tidak ada penjelasan dari para ulama bahwa suaminya pun akan kena hal yang sama. Wallahu alam, saya belum dapat. Saya pernah baca salah satu cinta Allah pada hambanya adalah diujian dengan istri yang cerewet. Apakah ini benar? Kalau misalnya benar, imannya seperti apa? Yang pertama, sampai detik ini Anda belum dengar itu hadisnya. Oh, cerita. Ada kisah seorang syekh yang istrinya buta sebelah, lalu dia istri lalu berkata bahwa kau adalah seorang zina. Lalu salah satu muridnya bertanya pada syekh, kenapa istrimu seperti itu? Kenapa kau tidak menceraikannya? Lalu syekh itu berkata, mertuaku sangat baik kepadaku dan aku tidak ingin mengecewakan mertuaku. Yang pertama tadi, kalau memang bukan hadis, yang pertama kalau hadis saya nggak pernah dengar ya dengan lafaz itu. Yang kedua, riwayat cerita itu pun Anda tidak tahu, baru dengar ya gitu ya. Terlepas betul atau tidaknya, yang pertama tentu setiap kita diuji dengan ujian yang berbeda-beda, ya. Bisa benar atau salah, bisa benar juga. Seseorang diuji mungkin dengan istri yang tidak taat. Dan itu akan menjadi ujian yang mungkin bermanfaat bagi dia kalau dia sabar, betul atau tidak. Sekarang saya tanya, bukankah Nabi Nuh alaihissalam diuji dengan ketidaksolehan istri dan anaknya? Manfaat atau tidak? Manfaat. Dengan dia diuji, dia sabar, dia dakwahin, tidak mau, ya sudah. Tugas kita hanya apa? Mendakwahi. Sekarang saya tanya, bukankah istri dari Nabi Lut juga tidak beriman dan juga tidak termasuk orang yang soleh? Betul atau tidak? Bukankah itu ujian dari Allah? Ujian. Dapat pahala atau tidak? Dapat pahala. Bisa jadi ada suami dapat istri cerewet, ya. Kemudian dia milih mempertahankan pernikahannya dan dia bersabar dan dia mungkin mau dakwahi terus istrinya. Manfaat atau tidak bagi dia? Manfaat. Pahala atau tidak? Pahala. Tapi kan kesabaran kita beda-beda. Itu yang jadi masalah. Ada orang mungkin kalau sekedar cerewet biasa tidak masalah. Tapi kalau sudah pada cerewet yang pada akhirnya menggibahi orang lain, aib suami diumbar dan sebagainya, apakah yang kita pertahankan seperti itu? Kan enggak juga kan? Artinya di sini juga harus bijak, ya. Kalau memang istrinya kita yakin saya bisa mewarnai dia, saya bisa nasihati walaupun dia cerewet dan lain sebagainya, tidak apa-apa. Ladang pahala, ladang dakwah buat Bapak. Ya, daripada dakwahin orang lain, di depan Bapak sudah ada satu orang yang harus didakwahi, kan begitu. Ladang pahala ini jelas. Satu kan? Manfaat atau tidak? Manfaat. Ya, kalau Bapak sabar. Ya. Kalau tidak sabar, mau gimana? Bahkan jadi dosa bagi Bapak, ya. Enggak sabar misalkan istrinya cerewet ngomong terus, dia juga akhirnya ceritain ke orang-orang, saya punya istri Masya Allah, cerewetnya luar biasa. Dia gibahin istrinya misalkan. Ya. Atau mungkin pada gibah yang sangat berbahaya. Ya, tentu setiap orang punya pilihan masing-masing. Ya, seorang diuji oleh Allah dengan ujian yang berbeda.
beda. Ya, setiap kita diuji dengan berbeda-beda, tentunya bagaimana kita menyikapinya. Selama hal itu masih bisa kita sikapi dengan baik, sikapi dengan baik. Ya, sebagaimana sampaikan, kalau sampai tidak harus ceraikan, jangan diceraikan. Ya, apalagi kalau ini ladang dakwah saya, mudah-mudahan saya jadi pahala, ini kebaikan untuk Bapak. Apalagi kalau sampai dia berubah, masya Allah, ini kebaikan. Ya, kebaikan. Apalagi kalau Allah berikan apa? Istri yang soleha, yang baik, tutur katanya lembut, masya Allah, nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, antum mungkin diujinya dengan ujian yang lain. Ya, dapat istri soleha, alhamdulillah, tidak diuji. Ya, tapi ujiannya mungkin dengan anak, ujiannya dengan yang lain. Setiap kita diberikan ujian yang berbeda-beda sesuai dengan kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Saya rasa cukup itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.